Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Dharma Komara dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hematologi analyzer dan LED otomatis. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, hematologi analyzer. Pengertian dari hematologi analyzer yaitu merupakan sebuah alat perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara menyeluruh dengan cara otomatis menghitung dan mengukur jumlah sel darah. Nah, proses ini dilakukan berdasarkan impedansi aliran listrik atau pantulan cahaya terhadap sel-sel yang melewati alat tersebut. Nah, kemudian prosedur penggunaan dari alat ini, yang pertama itu sambungkan power kabel ke tegangan listrik, kemudian tekan tombol on off, kemudian alat akan menampilkan tulisan sistem loading. Nah, setelah itu lakukan inisialisasi file konfigurasi, kemudian reset mechanical, cell inspection, cleaning tubing, dan tes belangko sekitar 3-5 menit. Kemudian klik exit untuk masuk ke tampilan count dan atau tampilan awal. Kemudian selama startup, alat akan otomatis melakukan background detection dan hasil akan ditampilkan pada tampilan blank detection. Kemudian apabila terjadi masalah saat self test, alat akan memberikan alarm peringatan dan menampilkan pesan error. Apabila proses self test berhasil, alat akan menampilkan menu background. Nah, lakukan background check 1 kali dengan menekan count button. Kemudian pastikan background check memberikan hasil 0. Jika tidak, ulangi langkah nomor 7 hingga background check memberikan hasil 0. Kemudian klik exit untuk tampilan utama. Nah, kemudian alat siap untuk pemeriksaan. Kemudian bagian-bagian dari alat, yang pertama ada layar touchscreen, yaitu untuk mengatur parameter analisis, memilih jenis uji yang diinginkan, melihat hasil, dan melakukan pengaturan lainnya. Kemudian ada printer untuk mencetak, kemudian ada simbol biohazard untuk menandai bagian-bagian alat, kemudian ada count button untuk memulai proses analisis, kemudian ada sample probe untuk mengambil sampel darah dari wadah sampel, kemudian ada chamber, tempat di mana sampel darah ditempatkan, kemudian ada barcode reader atau untuk identifikasi cepat dan akurat sampel. Kemudian cara kalibrasi dari alat, pertama menyiapkan sampel darah untuk pengujian menggunakan 2 jenis reagen yang berbeda. Kemudian melakukan perhitungan parameter sel darah merah, sel darah putih, konsentrasi hemoglobin, rata-rata volume sel darah, dan jumlah trombosit menggunakan reagen Mindray. Kemudian melakukan perhitungan parameter yang sama menggunakan reagen JT Becker. Kemudian melakukan perhitungan setiap parameter kalibrasi yang baru. Dan yang terakhir, memasukkan faktor-faktor baru ke dalam monitor. Kemudian troubleshooting dari alat ini, yang pertama, jika kesalahan pengoperasian dan pengaturan, solusinya pemeliharaan dan penyiapan yang tepat. Kemudian gangguan dalam sampel darah, bisa penggunaan sampel darah yang benar. Kemudian masalah dengan perangkat yang keras, identifikasi dan penyelesaian masalah yang umum. Kemudian jika masalah dengan perangkat lunak, pelatihan keterampilan operator. Kemudian pembacaan hasil data dari alat ini bisa proses pembacaan hasil data dilakukan melalui layar utama perangkat. Nah, informasi mengenai parameter seperti jumlah sel darah merah, sel darah putih, kadar hemoglobin, dan parameter lainnya dapat disajikan dalam bentuk nilai numerik. Selanjutnya yaitu LED otomatis. Nah, pengertian dari LED otomatis yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laju endap darah. Nah, laju endap darah atau LED adalah suatu metode pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan kecepatan di mana eritrosit mengendap dalam darah yang tidak membeku atau darah yang mengandung antikoagulan, yang dilakukan dalam sebuah tabung vertikal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada printer untuk mencetak hasil, kemudian ada layar display untuk mengoperasikan alat, kemudian ada switch on off untuk menghidupkan dan mematikan, kemudian ada barcode reader untuk identifikasi cepat dan akurat sampel, kemudian ada shocker tabung ESR untuk meletakkan tabung sampel, kemudian ada shocker tabung ESR untuk meletakkan tabung sampel, kemudian ada tabung ESR untuk wadah sampel. Nah, kalibrasi yang dapat digunakan yaitu pertama, hidupkan
alat, kemudian tunggu hingga proses penyesuaian selesai, kemudian tekan tombol servis dan masuk ke menu utama. Nah, selanjutnya tekan tombol setting I sampai muncul opsi time calibrate, kemudian pilih time calibrate dengan menekan tombol yes, dan perangkat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Troubleshooting dari alat ini, yang pertama, jika hasil pasien tidak tercetak, solusinya bisa ubah status printer menjadi yes. Kemudian tanda garis pada gambar tabung, nah solusinya bisa cetak volume tabung darah dan hubungi teknisi. Nah, selanjutnya pembacaan data. Setelah pengukuran selesai, data hasil akan ditampilkan pada layar atau dicetak. Hasilnya umumnya dinyatakan dalam suatu milimeter per jam atau mm, yang merupakan laju endap eritrosit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.